Berbicara bagaimana DBD, di titik temu adalah bagaimana menemukan informasi dan juga solusi tentu saja. Nah, tadi saya ingin memberikan kembali pertanyaan yang belum terjawab mengenai vaksin DBD. Ibu Dokter Ena boleh bantu saya dan masyarakat untuk bercerita bagaimana vaksinnya, apa sudah tersedia atau bagaimana? Iya. DBD ini kan penyebabnya virus. Jadi semua penyakit yang disebabkan oleh virus, pencegahannya adalah hanya dengan vaksin. Nah, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2011 sampai 2016 sudah melakukan uji coba untuk vaksin ini. Kemudian diuji cobakan di Provinsi Bali, DKI, di seputaran Jawa. Nah, dari hasil uji coba itu dengan targetnya, karena vaksinnya di anak-anak, jadi usia 2-4 tahun, belum ada hasil temuan akhirnya apakah jenis yang seperti apa, karena virusnya sendiri ada 3. Virus DBD itu ada 3. Ya. Jadi sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk DBD. Kita berharap para pakar imunologi bisa menemukan secepatnya, karena seperti hal-hal penyakit lain yang penyebabnya karena virus, satu-satunya pencegahan yang paling cost efektif adalah melalui vaksin. Melalui vaksin. Vaksin. Itu untuk cara mendapatkannya adalah jika si penderita berada dalam pengawasan rumah sakit ya? Jadi begini, vaksin efektif diberikan pada seseorang, semua orang yang belum terkena penyakitnya. Jadi yang belum sakit, yang belum sakit mendapatkan. Ya, seperti vaksinasi penyakit lainnya, misalnya campak, MR kan belum sakit dulu, polio kan belum sakit dulu, diberi kekuatannya, kemudian untuk tidak terjadi penyakit tersebut. Begitu juga karena fungsinya vaksinasi demikian. Jadi, tapi kalau orang yang sudah sakit dengan hasil lab positif ya dengan trombositopeni dan hematokrit, dia akan diberikan terapinya. Nah, terapi langsung. Terapinya hanya simptomatis saja, karena beberapa orang dengan kekebalan yang baik dia akan cepat sembuhnya. Dengan catatan tidak terlambat untuk memberikan pengobatannya. Ya. Itu adalah untuk vaksin pencegahan kepada manusia ya. Nah, bagaimana jika pencegahan di lapangan? Ini kan tadi adalah tempat berkembang biak dan habitat dan setiap nyamuk juga punya perbedaan-perbedaannya. Ini kalau di lapangan sendiri pencegahannya bagaimana Ibu Dita? Ya. Jadi tadi seperti Dr. Endang sampaikan, vaksin ini belum ready gitu ya. Secara program itu belum ada, dan obatnya sendiri pun belum ada yang tepat untuk DBD. Nah, sehingga memang upaya pencegahan yang paling bisa kita lakukan, yang murah, kemudian yang aman juga dengan melakukan tadi pengendalian terhadap nyamuknya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan di tingkat nasional itu sudah merilis satu kegiatan inovasi, di mana kegiatan ini adalah berskala luas dan serentak, dan juga diminta untuk berkesinambungan. Apa itu bentuk? Nah, itu yang dikenal sebagai G1R1J atau gerakan satu rumah. Nah, gerakan saya kasih ini ya tangan ya. Gerakan satu rumah satu jumantik. Satu rumah satu jumantik. Satu rumah satu jumantik. Jadi itu apa itu? Seperti apa bentuk kegiatan? G1R1J atau gerakan satu rumah satu jumantik ini adalah gerakan di mana melibatkan masyarakat atau peran serta masyarakat atau pemberdayaan masyarakat ini dalam setiap keluarga masing-masing di masyarakat untuk bisa melakukan pemantauan, pengawasan, kemudian sampai dengan pemberantasan, sekali lagi dalam tanda kutip jentik. Tadi kan yang paling gampang untuk diawasi dan diintervensi seperti itu. Jadi kita sudah berbasis kepada keluarga, karena kita juga berpikir bahwa kalau pemberantasan nyamuk DWD ini harus di tangan petugas kesehatan, seberapa banyak sih petugas kesehatan kita kan nggak bisa mengcover gitu untuk seluruh wilayah penduduk kita, sehingga memang yang paling dekat juga dengan hunian nyamuk adalah si penghuni rumah sendiri. Nah, sehingga G1R1J itu adalah satu inovasi memang yang diharapkan bisa mengatasi masalah DBD ini, karena DBD itu kembali lagi ke kita di keluarga untuk bisa mengatasinya. Seberapa efektif dengan kita pencegahan dengan ABAT dan fogging seperti itu? Sebetulnya ya,
Jadi G1 R1J ini kegiatannya apa sih secara teknis? Iya. Itu dulu mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan lupa, kita dulu udah lama nih sebetulnya kita kenal yang namanya PSN 3M+. Oke. Nah, masih hafal ya? PSN, pemberantasan sarang nyamuk, 3M, menguras, sekaligus menyikat, kemudian menutup, kemudian mendaur ulang. Ya, kalau dulu mengubur, tetapi ternyata ahli-ahli kesehatan lingkungan itu protes ya Dokter Endang ya, bahwa kita harus yang mendaur ulang karena ternyata banyak yang dihasilkan untuk bisa juga mengatasi dari barang bekas. Jadi yang kita lakukan di G1R1J itu adalah teknisnya 3M plus PSN dengan 3M plus seperti itu. Nah tadi kalau saya bicara hanya M-nya saja, 3M tadi menguras, menutup, kemudian mendaur ulang. Yang plusnya apa nih? Apa ini plusnya? Nah, plusnya itu banyak ya. Jadi plusnya itu memang kita harapkan ini sesuai dengan kita punya Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan di tahun 2017 itu adalah di sana ditekankan bahwa kita dalam pengendalian nyamuk ini diharapkan lebih banyak ke arah non kimiawi seperti itu. Jadi yang secara mekanis saja seperti itu dengan menguras, menutup dan mengubur seperti itu. Nah, plusnya ini bisa salah satunya dengan menggunakan larvasida itu tadi. Nah, tetapi larvasida ini digunakan hanya pada skala tertentu atau tempat-tempat tertentu. Ya, seperti tempat penampungan air yang tidak mudah dikuras. Nah, itu baru kita sarankan menggunakan larvasida. Kalau ditanya seberapa efektif, ya efektif gitu. Tetapi kita harus pertimbangkan dengan logistik kita gitu. Karena kita tidak bisa buat sendiri itu insektisida, larvasida gitu. Di Indonesia kita harus mesti impor dari luar gitu. Nah, itu juga mesti kita pertimbangkan gitu. Personil yang melakukannya pun juga harus Personilnya juga benar gitu dan ya. hasil lapangan Sehingga kalau ditanya efektif, tetapi kita harus bijak untuk menggunakan larvasida itu. Sebaiknya digunakan pada tempat-tempat yang tidak mudah dikuras, tempat-tempat penampungan air. meminimalisir area-area yang eksklusif untuk si Aedes aegypti itu lebih baik dari kita sendiri. Dari kita sendiri secara mekanis, mesti secara yang menguras, yang menutup, ya mengubur dengan tidak menggunakan sedapat mungkin gitu, tidak menggunakan bahan kimia. Itu yang larvasida. Tantangan dan hambatan apa soal dimantik itu apa? Terbanyak di lapangan, tantangan atau hambatan? Barangkali saya lebih akan bicara skala besarnya G1 R1J ya. Ya kalau di tantangan mindset saya rasa. Jadi mindset masyarakat, kesadaran orang-orang untuk kesadaran juga, kemudian pola pikir yang masyarakat kadang-kadang berpikir bahwa karena ini jelas gitu ya, kalau kegiatannya, tindakannya itu mungkin jelas, ada asapnya, jadi lebih banyak berpikir bahwa fogging itu mengatasi segalanya, padahal tidak. Ya, karena fogging itu hanya bersifat sementara, dia hanya sasaran kepada nyamuk dewasa, tapi yang bibit-bibit ya masih bisa terus melangsungkan siklus hidupnya sampai ke dewasa lagi. Jadi yang pola pikir masyarakat bahwa fogging itu sebetulnya bukan segalanya, yang terbaik adalah gerakan satu rumah satu jumantik dengan 3M plus itu tadi. Oke, baik. Ibu Rita, terima kasih informasinya. Luar biasa, karena banyak orang berpikir dengan fogging maka DBD akan tuntas. Banyak seperti itu. Iya, karena masyarakat favorit kepada fogging. Dan saya suka melihatnya. Seperti ramai seperti itu. Padahal sebenarnya efek sampingnya fogging ini apa sih, Bu Dokter? Itu kan tadi kalau menurut Ibu Rita adalah dia tidak sampai ke bagian eksklusif tempat habitatnya. Itu efeknya ke kita, ke manusia itu tidak terlalu bagaimana? Iya, jadi begini, sebelum melakukan fogging kita harus mengeluarkan penghuninya. Jadi fogging itu dilakukan bila betul-betul di dalam satu komplek terdapat DBD positif. Nah, yang dibuktikan dengan hasil lab. Kemudian dilakukan fogging, permintaan untuk dilakukan fogging. Beberapa rumah harus dikeluarkan, penghuninya harus keluar dari rumahnya. Kemudian tempat makan ataupun binatang piaraan itu dikeluarkan, tempat makannya kita tutup, dan setelah dilakukan fogging tidak boleh langsung masuk ke rumah. 3-4 jam kemudian kita boleh masuk ke rumah. Ya. Jadi itulah fogging yang sesungguhnya, maksudnya yang idealnya. Jadi tidak boleh ada makhluk hidup maksudnya yang di dalamnya. Pada saat proses pembersihan tadi ya. Iya, betul. Dan juga barangkali kalau bicara efek samping ya, efek sampingnya kita perlukan juga dengan kita perlu pikirkan dengan adanya resistensi. Ya, setelah hasil dari fogging itu bertahan berapa lama pembersihan itu? Iya, kalau terus-menerus masyarakat kan tadi seperti Dokter Endang sampaikan kan harusnya ada kriteria tertentu, syaratnya begitu.
bisa dilakukan fogging. Nah kalau masyarakat minta fogging terus menerus, akhirnya yang terjadi nanti nyamuknya malah resisten. Itu Jadi akan malah lebih lebih kuat sulit, dia ya? ya, Oh. tebal. Iya. Di Kota Palangkaraya sendiri masih di Kota Palangkaraya sendiri beberapa insektisida sudah mulai kebal di nyamuknya. Oh, Nah, sudah tidak jadi- mempan ya? Betul, dan ini juga dari hasil uji resistensi terhadap beberapa insektisida. Jadi kebal terhadap Malathion dan Sinop. Jadi kalau kita fogging pakai alat obat kimia itu nggak mempan, nyamuknya masih hidup. Jadi kan subuh satu sia-sia. Kita waktu, tempat, uang, kemudian alat dan banyak hal. Seluruh operasional juga akan tidak berhasil seperti itu. Iya. Oke, baik. Saya masih punya beberapa pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanggulangi ini. Dan saya juga mau nanya dengan Ibu Rita nanti sepertinya sudah membawa banyak sekali perkakas lucu dan apakah ada daur ulang juga di sini dan tanaman juga. Dan kita akan jelaskan setelah ini di Titik Temu.